Masih semangat semuanya? Takbir. Luar biasa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya beranjak kepada yang lebih jauh, ini ada kabar gembira khusus, kabar gembiranya khusus untuk Pak Sutardi. Sebagai kameramen dokumentasi, saya potong cuplikan video saya yang di YouTube ini. Kemudian saya masukkan, saya share ke TikTok. Iya, TikTok, tahu TikTok? Wah, harus download TikTok ini biar ngelihat ceramah saya. Ini saya share di TikTok yang nonton 4.000. Ada yang nonton 3.000, ada yang 4.000. Memang ini sepele, cuman video saja, tapi ditonton, banyak yang nyimpen, banyak yang nge-share. Dan ketika orang menyimpan, menge-share, mengamalkan, bukan hanya saya yang mendapatkan pahala jariah, tapi Pak Sutardi juga dapat amal jariah. Amin, Allahumma amin. Jadi kabar gembira, luar biasa. THR-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tempo hari sekitar beberapa hari yang lalu subuh, saya membahas sedikit, kita mengupas tentang kewajiban kita sebagai umatnya baginda Nabi untuk mencari ilmu. Ada yang masih ingat nggak nih? Lupa ya? Intinya gini waktu itu. Kita sebagai umatnya baginda Nabi diperintahkan oleh baginda Nabi untuk mencari ilmu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Tidak memandang tuakah kita, tidak memandang mudakah kita, tidak memandang kayakah kita, tidak memandang miskinkah kita, pejabatkah kita. Tetap yang namanya menuntut ilmu itu wajib sampai di liang lahat, sampai kita mati. Meskipun kita sibuk dengan pekerjaan, sempatkan waktu untuk belajar di majelis ilmu. Dimanapun tempatnya. Saya pernah dikasih tahu sama guru, kalau kita hidup di dunia itu penting untuk memiliki guru. Kenapa? Karena guru ini adalah orang yang memiliki kesinambungan, punya hubungan kepada gurunya, gurunya lagi, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti di yaumil kiamah nanti kita ada di barisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah siapa? Wasilah kita punya guru. Makanya kita doakan guru-guru kita di Masjid Al-Muhajirin ini semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Allah taala angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Setelah kita mengupas tentang kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, mau kita tua, mau kita muda, wajib menuntut ilmu. Nah, sekarang saya akan sedikit mengupas tentang kemanfaatan orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajarkan kebaikan. Ilmu kan kebaikan. Saya punya guru Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf. Beliau pernah bilang gini, kalau kita ingin menjadi anak yang soleh, kalian datang ke majelis ilmu. Karena apa?
Karena dengan datangnya kita di majelis ilmu itu sudah menjadi ampunan buat orang tua kita. Membahagiakan orang tua dengan memberi harta, dengan memberi sesuatu, itu hanya kebahagiaan yang semu. Tapi kebahagiaan yang nyata nanti di akhirat, ketika di alam kubur, kita bisa mendoakan orang tua. Orang tua mendapatkan ampunan dosa karena kita hadir di majelis ilmu. Inilah pentingnya kita menjadi pencari ilmu, meskipun seminggu sekali, meskipun sebulan sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa sih manfaatnya orang yang punya ilmu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Tidak sampai di situ, walladzina utul ilma darajat, dan Allah juga mengangkat derajatnya kepada siapa? Orang yang memiliki ilmu. Diangkat di mana? Di dalam tafsir Jalalain, fil jannah, diangkat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Inna ahlas samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nasil khair hatal hitan fil ma wa hatta namlah fi juhriha. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Inna ahlas samawati wal ard. Sesungguhnya ahli, para makhluk-makhluk yang ada di langit, samawat, wal ard, dan makhluk yang ada di bumi, la yusalluna ala muallimin nasal khair. Mereka semua memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk manusia yang mengajarkan kebaikan, untuk manusia yang mengajarkan ilmu. Bapak kalau punya ilmu pasti diajarkan ke anaknya, iya apa enggak? Pasti. Dan orang yang mengajarkan ilmu kebaikan itu ahlas samawati wal ard, penduduk yang ada di langit dan yang ada di muka bumi itu memohon ampun. La yusalluna ala muallimin nasal khair. Mereka memohon ampun kepada Allah. Hatal hitana filma, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan, wahatanamlah fi juhriha, dan semut-semut yang ada di lubang paling dalam itu memohon ampun. Pertanyaannya, Allah sudah, Nabi Muhammad sudah ngasih tahu makhluk di langit dan di bumi itu memohon ampun. Pertanyaannya, kenapa disebutkan ikan dan juga semut? Sampai ikan dan semut itu mendoakan. Kalau burung kita tahu suaranya gimana. Ada yang wok-wokur kan gitu ya. Ada yang gimana? Kita tahu suara burung. Suara kambing tahu mbe. Tapi suara semut ada yang tahu apa enggak? Enggak ada. Suara ikan enggak ada yang tahu, paling ikan lohan tuh kalau makan pelet itu kan. Nah, sampai Nabi Muhammad ngasih tahu hatta hitana filmat, sampai ikan-ikan yang ada di lautan dan semut yang ada di lubang paling dalam sekalipun kita nggak tahu suaranya, mereka memohon ampunan kepada Allah. Makanya saya teringat guru saya Asy-Syaikh Kiai Haji Ahmad Taftajani di Pandeglang. Beliau bilang, kalian kalau menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, jangankan harta, tahta, wanita, semua yang kalian inginkan pasti akan kalian dapatkan, bahkan akan tertunduk di bawah mata kaki kalian. Artinya apa? Kalau orang sudah belajar mencari ilmu tujuannya karena Allah Ta'ala, harta, tahta, wanita pasti akan didapatkan. Dan orang yang punya ilmu tidak mengharapkan itu.
kecuali harapannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.